يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna Allah wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Adapun kiat yang keempat yang bisa kita lakukan agar amalan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga amalan itu hanya untuk Allah semata, bukan untuk yang lainnya. Yaitu beramal bukan untuk orientasi dunia. Beramal bukan untuk orientasi dunia. Apapun amalan yang kita lakukan, bukan ingin mengharapkan dunia, bukan ingin mengharapkan bahagian-bahagian dari dunia, tapi mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang berpuasa, ternyata ada niat puasanya itu sesuatu yang lain. Nah, kalau ini terjadi pada anak kecil misalnya, tatkala dia berpuasa, orang tuanya memberikan motivasi, setiap harinya dia akan diberikan 10.000 rupiah ketika dia menyelesaikan puasanya. Ini orientasinya dunia. Dan itu hanya dilakukan oleh anak kecil, yang dia harus diberikan motivasi oleh orang tuanya agar dia dilatih untuk beramal. Dilatih untuk beramal, karena amalan itu butuh dilatih. Dan dalam latihan itu juga butuh yang namanya reward, penghargaan. Nah, agar anak kecil tadi dia bersemangat melaksanakan puasa, wajar orang tuanya memberikan hadiah kepadanya. Namun kalau ada orang yang sudah dibebani taklif dalam syariat ini, sudah balik, sudah dewasa dia, kemudian orientasinya dari amalan itu adalah dunia juga, maka yang seperti ini menghilangkan keikhlasan. Ya, karena memang amalan yang dilakukannya itu adalah orientasinya dunia. Ini satu di antara amalan yang ada. Ya, kemudian sholat malam juga demikian. Sedekah yang dikeluarkan juga demikian. Al-Quran yang dibaca juga demikian. Kalau ternyata orientasinya adalah dunia, ini menunjukkan bahwasanya amalan itu tidak ikhlas. Dan yang seperti ini hanya berlaku pada anak kecil agar dia termotivasi untuk melakukan amalan soleh. Sementara orang yang sudah mengerti tentang syarat diterimanya amalan, yang dia sudah terbebani syariat untuk mengerjakannya, maka orientasinya hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Pada saat memberi misalnya, pada saat memberi makan, yang kita tahu nih kebiasaan orang-orang ketika sore memberikan makanan kepada orang-orang yang berbuka puasa, kepada tetangga-tetangganya. Jangan dia mengharapkan sesuatu yang lain dari pemberiannya itu dari tetangganya. Dia mungkin memberikan satu piring kolak, lalu dia berharap ya kolak yang sudah diberikan kepada tetangganya dibalas dengan makanan yang lain. Nah, dengan kata lain, orang yang seperti ini ketika dia bersedekah, ketika dia memberikan makan kepada orang lain, tujuannya adalah dunia. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan itu hanya karena mengharapkan wajah Allah, bukan karena ingin dapat ucapan terima kasih, ya, dan bukan pengen balasan. Nah, itu yang diinginkan. Ya, sehingga ketika dia mendapatkan piringnya kosong, tidak ada balasan, itulah yang diinginkan. Ya, itulah yang diinginkannya. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan orang-orang yang beramal orientasinya dunia dan akhirat. Allah katakan di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-20, "Man kana yuridu hartal akhirah nazid lahu fi hartih." Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, maka akan kami tambah keuntungan itu baginya. Wa man kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, maka kami akan berikan kepadanya sebahagian dari keuntungan dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib.
dan dia tidak akan mendapatkan bagian sesuatu pun di akhirat. Jadi Allah hanya balas di dunia itu, dan terkadang balasan di dunia itu bagi orang-orang yang menginginkan dunia itu sesuai dengan kehendak Allah. Bukan kehendak manusia itu. Ada terkadang orang yang dibalas di dunia sesuai dengan kehendak Allah. Ada orang yang menginginkan balasan di dunia, tapi Allah nggak menghendaki. Sehingga pada akhirnya ketika dia beramal karena mengharapkan balasan dunia, Allah nggak balas di dunia, akhirnya dia berhenti beramal. Contohnya sedekah, dia berharap dari sedekahnya itu, sedekah di pagi hari, nanti di sore hari Allah balas. Tatkala dia bersedekah 10.000, dia menginginkan balasan nanti di sore hari 100.000. Nah, yang seperti ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah belum kehendaki untuknya dibalas di akhirnya, di malam harinya, maka boleh jadi orang yang seperti ini dia tidak akan beramal lagi, karena memang orientasinya hanya dunia. Orang yang seperti ini, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ta'isa abdud dinar wa dirham wal qatifah wal khamisah in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda ta'isa wan takas. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, hamba qatifah dan khamisah. Dan ini jenis-jenis pakaian. Jika diberi, dia pun ridha. Namun jika tidak diberi, dia tidak ridha. Dia akan celaka dan dia akan kembali binasa. Maka jamaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sebutkan hamba dinar, hamba dirham, ini mata uang. Ada orang yang beramal demi mengharapkan uang, ya, demi mengharapkan harta. Kemudian ada jenis yang lain, yaitu berupa apa? Ya, pakaian-pakaian dan lain sebagainya. Ketika dia beramal tujuannya itu. Maka orang yang seperti ini tujuannya hanya dunia. Dua kemungkinannya, Allah kasih dia di dunia dan Allah tidak balas nanti di akhirat. Atau yang kedua, Allah tidak balas di dunia dan Allah juga tidak balas di akhirat. Sementara orang yang orientasinya akhirat, sudah jelas Allah Subhanahu wa taala akan balas nanti di akhirat. Walaupun terkadang ada sebagian orang yang Allah balas di dunia kebaikan-kebaikannya itu, di samping di akhirat sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya pada saat kita beramal orientasi kita hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan bahagian dari dunia. Yang kita tahu, dunia yang kita cari, dunia yang kita kejar pada saat kita beramal itu kecil, dan ukurannya kalaupun ditimbang dengan satu sayap seekor nyamuk, itu nggak akan melebihi satu sayap seekor nyamuk. Nabi kita SAW mengatakan, ya, sekiranya lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran syurbata ma'in. Kalau dunia itu ditimbang oleh Allah sama beratnya dengan satu sayap seekor nyamuk, dunia dan satu sayap seekor nyamuk ditimbang sama, maka dalam kondisi seperti itu Nabi katakan, niscaya Allah nggak akan berikan minuman kepada orang kafir walaupun seteguk. Ini menunjukkan dunia itu lebih ringan daripada satu sayap seekor nyamuk. Dan tatkala kita beramal, ternyata orientasi kita dunia, ternyata yang kita inginkan adalah sesuatu yang lebih ringan dari sayap seekor nyamuk. Sementara Allah sudah siapkan bagi hamba-hambanya yang soleh, yang ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala, a'dadtu li ibadiyas solihin, aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbetik di dalam hati manusia, yaitu surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Apakah ini yang kita kejar? Ataukah sesuatu yang lebih ringan daripada sayap seekor nyamuk? Maka hendaknya kita mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kiat-kiat ini bisa kita lakukan agar kita bisa menjadikan amalan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.